Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefalena Putri Arini, NPM 21100053013. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Rina Febriani. Langsung saja, judul materi saya yaitu analisis risiko dan ketidakpastian. Apa itu analisis risiko dan ketidakpastian? Analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan. Sedangkan ketidakpastian adalah keadaan yang walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuatan keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa datang. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, informasi, atau pengetahuan yang tidak sempurna maupun perubahan selera konsumen. Terdapat tiga kondisi dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Contohnya, dalam pembelian saham sebuah perusahaan. Yang kedua, kondisi risiko, situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Contohnya dalam melempar uang logam. Dan yang ketiga, kondisi ketidakpastian, yaitu situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Contohnya, penggalian tambang minyak pada suatu tempat. Metode analisis yaitu yang pertama, distribusi probabilitas, yang kedua, standar deviasi, dan yang ketiga, koefisien variasi. Analisis risiko dengan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Contohnya kondisi ekonomi. Dengan contoh tabel di bawah yaitu kondisi boom, normal, resesi dengan probabilitas kemunculan boom 0,30, normal 0,45, resesi 0,25 dengan total 1. Keputusan tentang proyek investasi mana yang sebaiknya dilakukan, perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan atau expected value, yaitu expected value sama dengan sigma nilai pada kejadian dikali probabilitas kejadian. Nilai yang diharapkan sama untuk setiap proyek. Misalnya ada dua proyek X dan Y yang keberhasilannya ditentukan oleh kondisi perekonomian seperti tabel berikut. Keadaan perekonomian boom, normal, resesi dengan probabilitas kemunculan 0,30, 0,45 dan 0,25 dengan hasil investasi proyek X yaitu 800, 700 dan 600 dan hasil investasi proyek Y yaitu 1000, 700 dan 360. Nilai yang diharapkan proyek X yaitu 240, 315, 150 dengan total 705 dan nilai yang diharapkan proyek Y yaitu 300, 315, 90 dan totalnya sama yaitu 705. Analisis risiko dengan deviasi standar. Tingkat sebaran suatu distribusi probabilitas dapat diukur dengan suatu ukuran absolut yaitu dengan deviasi standar. Semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi. Berarti semakin kecil risiko. Dengan rumus deviasi standar sama dengan akar sigma n sama dengan 1 dalam kurung hasil mungkin dikurang expected value pangkat 2 dikali probabilitas kejadian. Dengan contoh tabel berikut yaitu terdapat proyek X dan proyek Y. Kita akan mengerjakan proyek X terlebih dahulu dengan lengkap. Pada tabel pertama yaitu 800 dikurang 705 sama dengan 95. 700 dikurang 705 sama dengan min 5, 600 dikurang 705 sama dengan min 105. Untuk menentukan tabel kedua yaitu hasil pada tabel pertama dipangkatkan 2.
Seperti 95 pangkat 2 yaitu 1225, min 5 pangkat 2 yaitu 25, min 105 pangkat 2 yaitu 11.025, dengan probabilitas kemunculan yaitu 0,30, 0,45, dan 0,25. Dan untuk menentukan kolom keempat dengan cara kolom kedua dikali dengan probabilitas kemunculan. Seperti 9025 dikali 0,30 sama dengan 2707,50. 25 dikali 0,45 sama dengan 11,25. 11.025 dikali 0,25 sama dengan 2756,25. Dengan jumlahnya yaitu 5475 dan deviasi standarnya 73,99. Untuk menentukan proyek Y sama dengan cara menentukan proyek X. Berikutnya dapat dilihat bahwa penyimpangan proyek Y dari nilai rata-rata lebih besar daripada proyek X. Maka proyek Y lebih berisiko dan proyek X lebih kecil risikonya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan keputusan dalam memilih untuk melaksanakan proyek X daripada proyek Y. Analisis risiko dengan koefisien variasi. Sebaran relatif dapat diukur dengan menggunakan koefisien variasi. Pada dasarnya, koefisien ini sama dengan deviasi standar. Suatu distribusi dibagi dengan besarnya nilai yang diharapkan atau expected value. Dengan rumus, koefisien variasi sama dengan deviasi standar dibagi expected value. Contoh dua proyek dengan expected value dan deviasi standar. Terdapat proyek X dan Y dengan nilai yang diharapkan proyek X yaitu 5.000 dengan deviasi standar 707,11. Pada proyek Y, nilai yang diharapkan 500 dengan deviasi standar 212,12. Jika dihitung besar koefisien variasi yang mengukur sebaran relatif atau risiko relatif, akan diperoleh kesimpulan yang berbeda. Proyek X mempunyai sebaran relatif yang lebih kecil terhadap rata-ratanya atau mempunyai risiko lebih kecil daripada proyek Y. Dengan tabel di bawah yaitu proyek X dan Y, nilai yang diharapkan proyek X 5.000 dengan deviasi standar 707,11 dan koefisien variasinya 0,14. Sedangkan proyek Y, nilai yang diharapkan 500 dengan deviasi standar 212,12 dan koefisien variasinya 0,42. Pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan tidak tahu pasti hasil yang akan terjadi pada tiap-tiap alternatif, sekalipun probabilitasnya. Terdapat beberapa kriteria untuk pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Di antaranya yaitu kriteria maksimal, kriteria maksimin, kriteria regret, dan kriteria Laplace. Berikutnya, pengambilan keputusan kriteria maksimaks. Kriteria maksimal artinya adalah kita akan memilih hasil terbaik dari yang terbaik pada tiap alternatif. Penggunaan kriteria maksimal dilakukan dengan langkah-langkah yaitu menentukan nilai maksimum dari masing-masing alternatif, lalu pilih alternatif dengan hasil maksimum terbesar. Contoh kriteria maksimal yaitu seorang investor dihadapkan dengan pilihan untuk berinvestasi reksadana yang memiliki prospek keuntungan sebagai berikut. Reksadana pasar, uang, saham campuran. Dan kondisi baik yaitu 24 juta, 40 juta, dan 32 juta. Kondisi pasar sedang 15 juta, min 3 juta, dan min 9 juta. Kondisi pasar buruk min 8 juta, min 15 juta, dan min 12 juta. Jenis reksadana yang mana sebaiknya diambil dan menggunakan kriteria maksimal? Karena payoff terbesar adalah reksadana saham, maka dengan menggunakan kriteria maksimal sebaiknya dipilih reksadana saham, yaitu dengan payoff maksimum pasar uang 24 juta, saham 40 juta, dan campuran 32 juta. Berikutnya, pengambilan keputusan kriteria maksimin. Kriteria maksimin artinya adalah kita akan memilih hasil terbaik dari yang terburuk pada tiap-tiap alternatif. Penggunaan kriteria maksimum dilakukan dengan langkah-langkah yaitu menentukan hasil minimum dari masing-masing alternatif, lalu pilih alternatif dengan hasil minimum terbesar. Contoh kriteria maksimum yaitu seorang investor dihadapkan dengan pilihan untuk berinvestasi reksadana yang memiliki prospek keuntungan sebagai berikut. Jenis reksadananya yaitu pasar uang, saham, dan campuran. Dengan kondisi pasar baik 24 juta,
40 juta, dan 32 juta. Kondisi pasar sedang 15 juta, min 3 juta, 9 juta. Kondisi pasar buruk min 8 juta, min 15 juta, dan min 12 juta. Jenis reksadana yang mana sebaiknya diambil dengan menggunakan kriteria maksimin? Karena payoff terbesar dari payoff minimum tiap alternatif adalah reksadana pasar uang, maka dengan menggunakan kriteria maksimal sebaiknya dipilih reksadana pasar uang, yaitu dengan payoff minimum pasar uang min 8 juta, saham min 15 juta, campuran min 12 juta. Berikutnya pengambilan keputusan kriteria regret. Kriteria maksimin artinya adalah kita akan memilih regret terkecil dari yang regret terbesar pada tiap-tiap alternatif. Penggunaan kriteria regret dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu membuat tabel regret, menentukan regret maksimum dari masing-masing alternatif, lalu pilih alternatif dengan regret maksimum terkecil. Contoh kriteria regret. Seorang investor dihadapkan dengan pilihan untuk berinvestasi reksadana yang memiliki prospek keuntungan sebagai berikut. Jenis reksadana, pasar uang, saham campuran, kondisi pasar baik 24 juta, saham 40 juta, campuran 32 juta. Kondisi sedang, pasar sedang, 15 juta, min 3 juta, dan min 9 juta. Kondisi pasar buruk, min 8 juta, min 15 juta, dan min 12 juta. Jenis reksadana yang mana sebaiknya diambil dengan menggunakan kriteria regret? Yaitu tentukan terlebih dahulu nilai regret tiap alternatif dan kondisi dengan cara mengurangkan nilai terbaik pada tiap kondisi dengan nilai masing-masing alternatif pada kondisi tersebut. Dengan jenis reksadana pasar uang, saham campuran, kondisi pasar baik itu 40 dikurang 24 sama dengan 16 juta, 40 dikurang 40 sama dengan 0, 40 dikurang 32 sama dengan 8 juta. Pada kondisi pasar sedang, yaitu 15 dikurang 15 sama dengan 0, 15 dikurang min 3 sama dengan 18 juta, 15 dikurang min 9 sama dengan 6 juta. Dan kondisi pasar buruk, yaitu min 8 dikurang min 8 sama dengan 0, min 8 dikurang min 15 sama dengan 7 juta, min 8 dikurang min 12 sama dengan 4 juta. Dengan regret maksimum yaitu 16 juta, 18 juta, dan 8 juta. Karena regret terkecil dari regret maksimum tiap alternatif adalah reksadana campuran, maka dengan menggunakan kriteria regret sebaiknya yang dipilih adalah reksadana campuran. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan kriteria Lapalche. Kriteria Lapalche disebut juga kriteria equal likelihood. Pada kriteria Lapalche, setiap kondisi memiliki kemungkinan atau peluang yang sama. Contoh kriteria Lapalche, seorang investor dihadapkan dengan pilihan untuk berinvestasi reksadana yang memiliki prospek keuntungan sebagai berikut. Jenis reksadananya yaitu pasar uang, saham, campuran. Dengan kondisi pasar baik 0,5, pasar uang 24 juta, saham 40 juta, campuran 32 juta. Dan kondisi pasar buruk dengan nilai yang sama yaitu 0,5. Pada pasar uang min 8 juta, saham min 15 juta, campuran min 12 juta. Jenis reksadana yang mana sebaiknya diambil dan menggunakan kriteria Lapalche? Jawabannya adalah pasar uang sama dengan 24 dikali 0,5 ditambah min 8 dikali 0,5 sama dengan 8 juta. Pada saham 40 dikali 0,5 tambah min 15 dikali 0,5 sama dengan 12,5 juta. Campuran 32 dikali 0,5 ditambah min 12 dikali 0,5 sama dengan 10 juta. Karena payoff terbesar adalah reksadana saham, maka dengan menggunakan kriteria Lapalche sebaiknya dipilih reksadana saham. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.